Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B1 dengan fasilitator Bapak Heri Setiawan MPD dan pengajar praktik Bapak Tri Aditya Permana Junaidi SPD ingin menyampaikan hasil diskusi ruang kolaborasi kami pada hari Rabu yang lalu mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya. Sebelumnya kami ingin perkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama Ibu Niken Setiawati SPD, yang kedua Ibu Wafa Fauzia SPD, yang ketiga saya sendiri Partini MPD, yang keempat Ibu Hairunisa Esos, dan yang kelima Bapak Kastolani SPD. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembahasan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya, mari kita cermati terlebih dahulu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi pondasi dasar bagi kita semua untuk menemukan nilai-nilai luhur kearifan lokal sosial budaya. Yang pertama, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat mereka. Yang kedua, pendidikan diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Jadi tugas kita hanyalah merawat sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman maka akan berbeda pula perlakuannya. Artinya, jika kita menanam padi berbeda jika kita menanam jagung perlakuannya. Dan di sini kita bisa sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda sehingga nantinya pembelajaran bisa berfokus atau berorientasi pada anak-anak. Kita juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan minat dan bakat mereka untuk mewujudkan merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Tetap mereka perlu tuntunan dan arahan dari kita gurunya supaya mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti ini juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada mereka. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, pendidikan menanamkan nilai religius sebagai pondasi pengendalian diri. Karena seorang anak yang tertanam di dalam dirinya nilai religius yang baik, maka akan melindungi dirinya dari pengaruh buruk pergaulan di sekitarnya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan mengenai apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami kemarin telah berdiskusi dan menyepakati satu tradisi budaya Betawi yang kita semua sebagian besar berada dari wilayah Jakarta Selatan, khususnya Jagakarsa, di mana di Jagakarsa ada satu perkampungan budaya Betawi yaitu Setu Babakan, maka kami tertarik untuk mengangkat tradisi palang pintu dari sana. Baik, sebelumnya mari kita saksikan video berikut. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sekilas cuplikan dari penampilan palang pintu yang kebetulan dibawakan oleh
siswa-siswa kami kelas 7 SMP Negeri 175 Jakarta. Karena kebetulan baru kelas 7 di sekolah kami yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, apa sih palang pintu itu sendiri? Palang pintu adalah merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan Betawi. Ini di sini kami gambarkan ada pengantin Betawi, maka ini merupakan tradisi yang merupakan bagian dari upacara pernikahan Betawi. Yang di mana palang pintu di sini menggabungkan seni berbalas pantun ya dengan seni pencaksilat, juga seni kemampuan membaca Al-Qur'an dan juga seni bersalawat. Ini yang digabungkan dalam tradisi palang pintu. Ya, jadi ketika apa namanya, upacara pernikahan Betawi terjadi, tradisi palang pintu di sini dari kata palang sendiri itu merupakan penghalang ya, penghalang untuk masuk ke suatu tempat, palang pintu. Artinya ada yang menghalangi. Yang menghalanginya itu apa? Jadi untuk masuk ke suatu wilayah nih, calon mempelai laki-laki untuk masuk ke daerah wilayah si calon mempelai perempuan tadi ini dihadang gitu, dihadang oleh beberapa ujian atau apa namanya halang rintang. Yang pertama, rombongan dari pengantin laki-laki dihadang dengan diuji kemampuannya berbalas pantun. Ya, di sini gambar yang pertama adalah berbalas pantun. Jadi ada rombongan pengantin laki-lakinya itu kemudian melontarkan pantun-pantun yang kemudian dibalas oleh eh, yang tuan rumah ya pengantin perempuan tadi. Kemudian setelah berbalas pantun eh, diuji lagi dengan kemampuan bela diri yaitu pencak silatnya. Ya, kemampuan tadi juga kemampuan berbalas pantun biasanya dibalut dengan komedi sehingga menghibur menghibur para hadirin yang hadir. Setelah itu dilanjutkan dengan uji kemampuan bela diri pencak silat. Jadi dari pengantin laki-laki tadi membawa seorang jawaranya gitu ya, kemudian harus melewati jawara daripada pengantin perempuan dan tuan rumah ini. Kalau nanti jawaranya bisa mengalahkan jawara tuan rumah, maka boleh masuk ke wilayah si tuan rumah tadi. Kemudian setelah bisa mengalahkan jawara dengan uji ketangkasan bela diri pencak silat tadi, dilanjutkan dengan uji kemampuan membaca Al-Qur'an. Di sini calon mempelai laki-laki diuji kemampuannya untuk membaca Al-Qur'an dan juga uji kemampuan bersalawat. Ini menjadi menjadi apa namanya penanda menjadi penanda bahwa upacara pernikahan Betawi atau calon pengantin Betawi harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang mencerminkan bahwa seorang kepala keluarga nantinya harus memiliki pemahaman agama yang baik untuk bisa menjadi arijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi istrinya dan keluarganya pada nantinya. Nah, inilah tradisi palang pintu yang menarik untuk kita kupas nilai-nilai kearifan lokalnya untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kekuatan konteks sosial kultural dari tradisi palang pintu yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius ini tercermin dari tradisi palang pintu tadi yang sudah digambarkan bahwa ketika memasuki suatu wilayah gitu ya tentunya harus meminta izin dengan mengucapkan salam. Juga tadi pengantin laki-laki diuji kemampuannya membaca Al-Quran dan juga bersalawat. Ini adalah nilai religius yang dapat kita lihat dari tradisi palang pintu. Yang kedua adalah budi pekerti. Budi pekerti di sini bisa terlihat dari tradisi palang pintu bahwa untuk memasuki suatu wilayah harus minta izin, harus ada unggah-ungguh kula nuwunnya gitu, minta izin kepada si empunya rumah yang punya wilayah.
ini nilai budi pekerti yang bisa terlihat dari tradisi palang pintu. Kemudian pantang menyerah terlihat dari ujian-ujian yang dialami oleh calon mempelai pria tadi. Ada beberapa lapis. Yang pertama tadi ujian dari kreativitas dari berbalas pantun, kemudian ujian dari kemampuan bela diri, pencak silat ya, kemudian ujian dari kemampuan membaca Al-Quran dan bersalawat. Ya, ini menunjukkan seorang pengantin pria Betawi harus memiliki jiwa pantang menyerah gitu ya untuk bisa mendapatkan si wanita idamannya ini. Kemudian kreativitas ditunjukkan daripada seni kemampuan berbalas pantun tadi. Kita saja ya jika diminta untuk berpantun secara apa namanya spontan belum tentu bisa menciptakan pantun. Nah ini kemampuan kreativitas untuk berbalas pantun ini pun diuji dari seni tradisi palang pintu tadi. Kemudian gotong royong ditunjukkan oleh untuk apa namanya masuk mengantar si pengantin pria. Ini ada rombongan yang membantu dari mulai rombongan yang berbalas pantun dibagi tugasnya, ada yang menjadi jawara, kemudian ada juga yang membawa seserahan. Nah ini nilai gotong royong yang ditunjukkan oleh keluarga besar dari pengantin laki-laki, begitu juga keluarga besar pengantin perempuannya. Nah, kemudian bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya Betawi yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya Betawi. Yang pertama, nilai moral. Nah, palang pintu tadi mencerminkan sifat kerakyatan yang berpegang teguh pada nilai religiusitas dan solidaritas antar anggota masyarakat. Ada nilai religiusnya, ada solidaritasnya yang ditunjukkan oleh apa namanya ikut sertanya seluruh keluarga besar dalam proses mengantar calon mempelai pria untuk apa namanya menghadapi halang rintang dari pengantin wanita tadi untuk masuk bisa menembus segala apa namanya mulai dari berbalas pantun, kemudian uji pencak silat gitu ya, kemampuan bela diri dan seterusnya. Ini menunjukkan solidaritas dari keluarga besar si mempelai pria. Kemudian adalah nilai estetika yang ditunjukkan dari jadi apa namanya palang pintu ini menggambarkan seni penggabungan ya, menggabungkan seni berbalas pantun dengan seni bela diri, membaca Al-Quran dan juga bersalawat. Ini nilai estetika yang bisa diambil. Kemudian nilai budaya. Jadi, palang pintu merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Bahkan sampai saat ini kita sering melihat bukan saja untuk tradisi pernikahan Betawi, tetapi palang pintu ini sering digunakan untuk berbagai event penyambutan tamu dari mancanegara gitu ya. Bahkan kegiatan akreditasi sekolah, PKKS sering menggunakan tradisi palang pintu ini. Kemudian nilai pendidikan. Palang pintu ini mengandung bukan hanya nilai-nilai pendidikan agama, tapi lebih luas daripada itu nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil lebih luas lagi. Seperti nilai tadi apa namanya nilai budi pekerti, nilai religius gitu ya, dan nilai-nilai lainnya sudah disebutkan tadi. Kemudian satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang kita apa namanya ambil adalah mengenai penguatan budi pekerti. Ini kita angkat sebagai satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yaitu mengenai penguatan budi pekerti melalui trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo di depan sebagai seorang guru kita memberi teladan, kemudian Ing Madjo Mangun Karso di tengah kita memberikan motivasi kepada peserta didik kita sebagai seorang guru
Dan yang ketiga tuturi handaya, ini di belakang memberikan dorongan atau mensupport. Nah ini ketiganya harus dilakukan secara bersinergi terus-menerus kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan trilogi pendidikan ini. Bahkan kalau kita bisa lihat budi pekerti ini memang sudah mulai terkikis di antara peserta didik kita gitu. Banyak di antara peserta didik kita yang ketika bertemu dengan gurunya gitu ya, kemudian menghindar gitu ya. Banyak yang ketika berpapasan dengan gurunya justru berbalik arah gitu ya, atau pura-pura tidak lihat gitu ya. Yang ingin kita kuatkan di sini budi pekerti mereka. Mereka memiliki budi pekerti yang baik gitu ya, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru mereka bisa bersalaman, kemudian ketika naik tangga misalnya kalau di 175 itu karena bangunannya 4 lantai gitu ya, Bapak Ibu guru yang sudah sepuh kadang-kadang ketika melewati tangga itu harus pelan-pelan jalannya gitu ya. Nah, studi di kita kadang-kadang eee, apa namanya, nilai budi pekertinya gitu ya, adabnya yang kurang tertanam, mereka akan jalan begitu saja melewati Bapak Ibu guru. Padahal jika mereka ingin melalui melewati atau mendahului Bapak Ibu gurunya, eee, selayaknya mereka minta izin gitu ya. "Bapak, Ibu mohon maaf saya boleh apa, jalan lebih duluan," gitu ya, seperti itu. Tapi ini yang menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik untuk selalu mengingatkan peserta didik kita gitu. Bahkan eee, banyak keteladanan yang lainnya yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita di sekolah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai hasil dari ruang kolaborasi kelompok kami, kelompok P1. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.